Puji Bapak Yahweh, kita sedang mempelajari tentang Roh Kudus ya. Roh Kudus adalah roh yang diberikan oleh Bapa Yahweh ketika kita percaya kepada Dia dan menerima kelahiran baru. Ya. Kalau kita tidak percaya kepada Dia, kita nggak akan terima Roh Kudus. Ya. Tetapi kita percaya oleh kemurahan Tuhan kita sedang terus diproses, dibentuk. Karena tanpa Roh Kudus tidak mungkin kita mengerti firman. Dan tidak mungkin kita bisa melakukan firman. Tidak bisa. Ya, kita bisa hafal firman, tetapi mungkin kita tidak bisa melakukannya dengan benar. Ya. Tetapi dengan pertolongan Roh Kudus kita percaya. Karena sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Yohanes pasal ke-14 ayat 26 yang kita lihat ya, Yohanes pasal 14 ayat 26. Penghibur yakni Roh Kudus yang akan Bapa utus dalam namaku, yang akan mengajar kamu segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Ya. Di sini kita lihat ya, Roh Kudus, Roh Bapa Yahweh diutus, dia akan mengajar kita supaya kita tahu apa sih maksudnya firman ini. Ingat ya, saya percaya semua firman adalah rahasia. Ya, rahasia yang tidak semua orang bisa mengerti, termasuk setan nggak ngerti. Ya, setan nggak ngerti. Dia tahu ada firman, tapi dia nggak bisa mengerti. Karena firman itu rahasia. Lalu kapan dia bisa mengerti? Dia bisa mengerti ketika pengkhotbah berdiri dengan urapan Tuhan, dibuka rahasia kan? Dia pun dengar, oh ini. Dia hanya ngerti gitu. Ya. Tetapi dia bisa memakai firman, itu juga tipu kita, orang-orang yang separuh-separuh. Ya. Karena itu mari kita belajar ya. Kesetiaan itu belajar ya. Kalau nggak mau belajar, kita nggak bakal bisa setia. Jadi kesetiaan itu adalah pembentukan dari Tuhan. Orang Nasrani banyak mengenal, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Tetapi kitab firman Tuhan katakan, dalam Wahyu pasal ke-17 kita lihat ya. Wahyu pasal ke-17 ayat ke-14 ya. Wahyu pasal 17 ayat ke-14. Ya. Mereka ini akan berperang dengan anak domba dan anak domba akan mengalahkan mereka. Sebab dia adalah Tuhan para Tuhan dan Raja para Raja. Ya. Mereka yang bersamanya, mereka yang bersama Yeshua Masiah adalah mereka yang dipanggil, mereka yang dipilih, dan mereka yang setia. Ya. Ingat, Yudas itu dipanggil, Yudas itu dipilih, tapi Yudas tidak setia. Ya. Yudas itu namanya sudah tercatat di dalam kitab kehidupan. Kok gitu? Bahkan di dalam kitab Lukas pasal ke berapa itu? Pasal ke-10 kita lihat. Lukas pasal ke-10 ayat ke-20. Ya. Akan tetapi dalam hal ini janganlah bersukacita karena roh-roh itu tunduk kepadamu, tetapi apa? Bersukacitalah karena namamu tertulis di sorga. Jadi para murid yang melayani, yang memberitakan firman, dikatakan oleh mereka kan mereka ngomong, oh saya setan-setan pada takut. Yesus juga lihat setan seperti dikatakan, aku melihat setan jatuh seperti kilat.
Yesua bilang kan. Nah, tapi Tuhan bilang jangan bersukacita karena itu, tapi bersukacitalah namamu tercatat. Ya. Tetapi nama yang tercatat bisa dihapus. Nah, kita Mazmur ya, itu bisa dihapus. Nah, nama kita saya percaya sudah tercatat dalam kitab kehidupan. Tapi apakah kita setia? Nah, ini jadi masalah. Kalau kesetiaan itu proses pembentukan. Dengan kesadaran, nah kita diajar Tuhan. Sama seperti Esther tadi kan, dia setia, dia ikuti perintah. Dia kan nggak ada bantahan-bantahan, dia ikut aja. Nah, karena dia mengikut terus, akhirnya dia mendapatkan upah, yaitu terpilih sebagai ratu pengganti pasti. Ya. Nah, dalam pengajaran kita yang kita ambil dalam kitab 1 Samuel ini, Saul dalam 1 Samuel 17, 1 Samuel 18, nanti saudara banyak bagusnya baca semua ya. Kita sudah belajar bahwa Saul, roh Bapa Yahweh sudah mundur dari dia. Dan kitab 1 Tawari pasal 13 menyatakan ya, ayat 3, kita lihat lagi ya, 1 Tawari pasal 13 ayat 3. Nah, kita harus membawa keliling tabut Elohim bagi kita. Perhatikan ayat berikutnya. Kita tidak mencari Yahweh pada masa Saul. Jadi dalam zaman pemerintahan Saul 40 tahun. 40 tahun tabut ada di sana, tapi dia tidak pernah beribadah kepada Yahweh. Jangan heran akhirnya dia goyang, makin jauh, makin jauh, makin jauh. Nah, sama seperti para murid kan. Yesua dibiarin tidur. Jadi kalau sudah gelombang mau membunuh mereka baru ingat. Ya, tapi kita coba refleksikan ke diri kita ya. Jangan-jangan kita seperti itu, bahkan mungkin lebih buruk. Tetapi di sini kita belajar dari apa yang tertulis, itu refleksi kepada diri kita supaya kita mengoreksi diri bisa jauh lebih baik. Ya, untuk dalam proses pembentukan kita benar-benar dapat menjadi sempurna. Ingat, keselamatan itu bukan lagi urusan Tuhan ya. Bukan lagi urusan Tuhan. Keselamatan itu kan sudah disiapkan. Dia sudah berkorban. Ya, kalau tadi kita kembali ke umur si Adam juga. Mungkin saudara bingung-bingung sendiri kan. Kok bisa? Itulah hikmat Tuhan ya. Hikmat Tuhan yang ya Tuhan baru buka-buka belakang-belakangnya lebih jelas. Dia kan domba Paskah Yesua. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, maka domba Paskah langsung ditetapkan. Ya, langsung ditetapkan, tetapi disimpan dulu sampai hari ke-14. Jadi jatuh pada tahun ke-0, hari ke-10 itu kan tahun 0 kan. Disimpan sampai hari ke-14. Dari Adam jatuh hari ke-10, hari ke-14 kan 4.000 tahun. Saya tangkap ya, 4.000 tahun. Jadi dari Adam sampai Yesua itu 4.000 tahun, 4 hari. Makanya hari 14. Saya tangkap ya, supaya jangan bingung. Ya, karena orang ya beritanya itu. Tapi ya itulah kemurahan Tuhan yang kita bisa mendapatkan pembuka rahasia. Ini maksudnya supaya kita tahu. Ini sebagai pengetahuan. Tetapi ingat, itu hanya pengetahuan ya, tidak membawa kita kepada keselamatan. Jadi beda. Kita hanya bisa tahu, oh iya. Nah itu saya tafsirkan begitu. Berdasarkan ayat-ayat firman Tuhan, oh iya benar, oh iya benar. Tapi tafsiran kita menurut kita benar, menurut Tuhan mungkin hanya 1%. Saya tangkap ya. Tapi buat kita jadi gambaran aja. Gambaran oh iya benar. Nah di sini kita melihat kenapa bisa begitu? Karena firman Tuhan Yesua berkata, tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak dibuka. Semua dia mau buka. Seorang ayah akan memberikan bagi anak-anak ini warisan itu.
Coba disana. Nih, silakan. Nah, semua apa yang tersembunyi tadi di dalam tempat-tempat tersembunyi, kasih tahu dibuka. Mungkin ada harta, benda, emas, perak, segala kan. Kasih lihat ini. Emas itu pertama mungkin kalau dikotakkan, kotak masukin lemari, masukin di dalam kamar. Semua dikunci tuh. Di kamar, rumah dikunci juga. Terus di pagar dikunci juga. Jadi berapa kuncinya? Di pagar, masuk rumah, masuk pintu kamar, lemari, kotaknya lagi, belum lagi di kotaknya ada kunci-kunci rahasia. Nah, tapi semua itu dibuka supaya kita mengerti apa sih. Dan itu hanya bisa mengerti kalau Roh Kudus diberikan bagi kita. Waktu Roh Kudus diberikan kepada kita ngerti kan, dia mengajar, dia mengingatkan. Ya. Dan apa yang dialami oleh si Saul, karena dia tidak mau beribadah kepada Tuhan. 40 tahun nggak pernah ibadah. Kita nggak tahu lah kalau segi generasi. Makanya kan generasi bisa 40 tahun, kita kan bisa, tadinya kan bingung 40 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Nah, tapi berdasarkan ayat-ayat firman Tuhan, ya kita yakin aja satu generasi maksudnya 100 tahun. 100 tahun kalau kita lihat tanda-tanda zaman, semua tanda-tanda itu sudah mulai muncul. Orang sudah mulai khawatir dengan 6666. Nah, semua udah muncul semua. Ya, anak-anak Tuhan juga orang baru gimana? Tuhan sudah tahu bagaimana menyelamatkan, jadi nggak usah dipikirin. Nah, yang harus kita pikir adalah bagaimana saya bisa melakukan kehendak Tuhan. Kalau kau pikiran penyakit ya sakit. Kalau kau pikiran aduh nanti saya dicap ya dicap lah, karena pikiranmu seperti itu. Nah, kita harus berusaha menempatkan diri kita. Ingat ya, ketika Hawa jatuh dalam dosa, itu kan dia berkomunikasi dengan setan. Ketika dia berkomunikasi dengan setan, saat itulah jiwanya dirampas. Saya tangkap, jiwanya dirampas. Ketika setan ngomong, dia timpalin, dia ada reaksi, ada komunikasi. Saat itulah jiwanya dirampas. Karena itu dikatakan Yakobus 1 ayat 21, firman itu, perkataan Tuhan itu yang menyelamatkan kita. Kita lihat ya, Yakobus 1 ayat 21. Jadi kata-kata setan membuat kita jatuh, manusia jatuh. Kata-kata Tuhan untuk menyelamatkan kita. Dengan menyingkirkan segala kotoran dan banyak kejahatan, terimalah dengan kelemah lembutan firman atau perkataan Tuhan yang ditanam, yang dapat menyelamatkan jiwa yang tadinya udah dirampas sama setan. Saya tangkap ya. Jadi ketika berkomunikasi jiwa si Hawa dirampas, ya kita keturunan Hawa ini. Boleh saya tambahkan? Ya, silakan. Dia katakan begitu, terimalah dengan kelemah lembutan firman yang ditanam. Hawa berkomunikasi, ya kan? Bahwa kamu akan menjadi seperti Roh Kudus. Kalau Hawa tidak terima, nggak akan terjadi. Kalau hanya berkomunikasi, gimana? Tuhan tidak menghendaki kita berkomunikasi dengan setan. Tapi kalau di dalam Matius pasal 4, Yesus berkomunikasi itu. Itu kan setelah manusia jatuh dalam dosa, dikasih contoh. Pada awalnya kan tidak ada ayatnya. Adam dan Hawa itu berkomunikasi dengan setan. Karena dosa ya setan udah kemana-mana. Nah Yesua kasih contoh. Kalau ngadapin setan ya kayak gini. Pada waktu Yesus berini dengan yang berkata, yang berkata, jatuhkan dari itu. Ya kan? Nah kalau kita lihat di sini, ya Hawa itu tidak, Hawa mendengar, ya. Kalau dia tidak ikuti, Yesus kan tidak ikuti, Hawa mengikuti. Setelah berkomunikasi, Hawa mengikuti karena dia mau menjadi seperti
Karena dia lupa. Nah, Kan Tuhan bilang, marilah kita ciptakan manusia serupa segambar dengan kita. Dia lupa karena dia berkomunikasi dengan setan. Setan itu kan menawarkan supaya kamu jadi Iya. sama seperti Tuhan. Padahal dia kan sudah diciptakan Iya. sama seperti Tuhan. iya. Tapi dia lupa. Dia lupa. Karena itu jangan berkomunikasi. Artinya dia mengikuti ucapan dari Helen Sakar. Kalau kita buka jalan berkomunikasi dengan setan, baik. Jadilah. Jadi, karena itu jangan berkomunikasi dengan setan. Iya. Kalau kita berkomunikasi dengan setan, ya itu bahaya. Saya ambil ini karena ada susah. Tidak boleh. Tidak boleh. Karena dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat ke 24. Wahyu pasal 2 ayat 24. Aku berkata kepada mereka selebih di Tiatira, sebanyak orang yang tidak memegang ajaran itu yang tidak mempelajari hal-hal yang dalam mengenai setan. Jadi jangan belajar tentang setan, karakter setan. Iya, jangan belajar hal-hal yang dalam. Sebagaimana mereka mengatakan aku tidak akan menanggung beban lain kepada. Jadi nggak boleh kita berkomunikasi dengan setan, itu nggak boleh. Nah, kalau kita lihat Pak, itu anak-anak imam, ya, anak-anak sewa, Kecewa. itu mereka itu, ya ternyata tidak sungguh-sungguh. Mereka pakai nama, tapi ini Helen bin Sakar ini orang berkata berkata, Yesua aku kenal, Paulus aku ketahui, kamu itu. Padahal mereka pakai nama Yesua. Tapi kenapa mungkin mereka dicabik-cabik sampai dipermalukan? Ini kalau kita lihat ya, bahwa apa mereka dipimpin roh Bapak itu? Enggak. Nah, itu pasti enggak. Karena Iya. kalau dia dipimpin roh Bapak Yahweh, dia tidak akan seperti. Karena mereka pakai nama. Tapi setan Yesus. memakai dia, memakai orang-orang sekewa ini. Ya ini kan juga untuk melemahkan si Paulus. Tapi kita melihat di sini, ya orang, bukan semua orang yang kelihatannya memakai, kan sekarang kan juga banyak yang menamakan diri apa ya, katakanlah mungkin bisa mengusir setan-setan, tapi dia tidak sungguh-sungguh memakai nama yang benar. Ya. Nah, di sini kan kita belajar untuk peka, untuk membedakan mana Roh Kudus, mana yang bukan. Anak-anak sekewa di sini itu pasti bukan dari Roh Kudus. Tsunami. Itu kan anak-anak yang sebenarnya hanya ikut-ikutan. Karena dengar melihat si Paulus ini kok setan, melakukan mujizat-mujizat, dia coba-coba, dia pakai nama itu tidak sebab orang bisa pakai nama Pakai itu. nama Yesua mereka. Tapi setan bilang, Yesua aku kenal, Paulus aku ketahui. Kamu siapa? Ya dari situlah kita bisa belajar ya, bahwa Roh Kudus tidak akan diberikan kepada semua orang. Roh Kudus tidak akan diberikan kepada semua orang, hanya kepada orang yang percaya. Amin. Ya kita lihat di dalam Efesus 1 ayat 13 ya. Ini berkali-kali kita Amin. ingatkan Efesus 1 ayat 13. Di dalam dia pula kamu yang mendengar firman, yaitu Injil keselamatan. Di dalam dia pula karena percaya. Amin. Kuncinya itu ya, karena percaya. Kamu dipercayakan dengan Roh Kudus. Amin. Karena percaya berarti apa? Di situ kita melihat ya dalam Roma 10 ayat 9 dan 10 kita lihat ya. Iya. Roma 10 ayat 9 dan 10. Sebab kamu mengakui Tuhan Yesus dengan mulut, percaya dalam hatimu bahwa Elohim telah membangkitkan dia dari antara mati, kamu akan selamat. Sebab untuk pembenaran dipercayai dengan hati, keselamatan diakui dengan mulut. Harus ada pengakuan. Iya. Kenapa kita di sekolah suruh apa namanya kayak sumpah pemuda gitu. Nah, itu kan sebenarnya pengakuan. Kita orang Indonesia. Nah, Tuhan juga mau kita mengakui bahwa Yesua itu adalah Tuhanmu, Tuhan kita. Amin.
bahwa dia adalah juru selamat, kita harus mengakuinya. Banyak orang yang mengaku diri orang Nasrani, tetapi belum tentu mereka melakukan ini. Belum tentu. Bahkan ada, pernah kita utus orang, dia mau pergi, bang, minta dilayani di sana, di gembalamu di sana, supaya dia dilayani pribadi. Pelayan pribadi dia balik lagi udah, nggak ngerti pelayan pribadi kayak gitu. Banyak pelayan Tuhan yang nggak ngerti, ya layani supaya dia orang dilayani menerima mengakui Yeshua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kau tidak mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bagaimana kau masuk baptisan? Tidak bisa. Gak pernah kau akui dia. Kita harus akui dia dulu. Engkaulah Tuhan saya, engkaulah Juru Selamat saya. Karena itu dengan iman saya mau masuk ke dalam baptis. Ingat ya, banyak orang kalau orang Nasrani ini baptis sudah gimana? Percik Pak. Ingat, baptisan itu bahasa Yunani, artinya diselam. Kalau dipercik itu bukan baptis. Ya benar. Bukan baptis. Jadi jangan sampai salah. Kalau engkau ngomong sama orang, oh saya udah dibaptis, itu bukan baptis. Iya. Umatku dibinasakan karena kurang pengetahuan, karena kata Hosea pasal 4 kan, dibinasakan karena dipercik begini dibilang baik. Percik itu bukan baptis. Iya. Secara gereja ya mungkin, tetapi secara firman itu bukan baptis. Dan baptisan yang benar harus dalam nama Yesus. Kalau bukan nama itu, akan banyak macam-macam. Iya, terus pakai nama itu. Saya waktu minggu kemarin kita baptis orang, waktu itu dia bilang sudah baptis dalam nama Bapak Yahweh, si Bapak Yahweh. Ternyata dia lihat, tanya lagi, lu dibaptis dalam nama apa? Yahweh, tapi dalam nama Yahshua. Maaf ya, menurut pendapat saya Yahshua itu bukan nama. Saya dulu pakai Yahshua. Ya. Kenapa saya bilang bukan nama? Yahshua, memang itu artinya Yahweh menyelamatkan. Itu benar. Tapi itu bukan nama. Kenapa? Siapa? Obadiah, Yesayah, Nehemiyah. Yah itu selalu di belakang, gak pernah di depan. Jadi kalau dia nama, Yah itu harus di belakang. Tapi namanya adalah Yeshua. Pekerjaannya memang sebagai Yahweh yang menyelamatkan. Nah dulu pengertian kami juga Yahshua. Ya waktu baru Yahweh punya benar, tapi ternyata itu bukan nama. Karena kita harus lihat ya, kalau kan di dalam bahasa Ibrani itu ada nilai gematria. Ya, gematria kalau YHWH Yod He Waw He, ya, saya catat di sini Yod He Waw He, itu jumlah gematrianya Yod itu 10, He itu 5, Waw itu 6, He lagi 5. Ini totalnya 26, 2 tambah 6 8. Tangkap ya. Totalnya 26 tapi 2 tambah 6 8. Sekarang kalau Yeshua Yod Sin Waw Ayin 100, Y itu 100 ya. 10. Kemudian Shin itu 300, Waw 6, Ayin 70. Totalnya 386. 3 tambah 8 tambah 6 17. 17 1 tambah 7 8. 8 sama 8 sama. Jadi Yahweh sama Yeshua itu sama. Tapi kalau Yahshua ada tambahan Yod He, nggak sama. Jadi dari dalam nilai gematria. Jadi menurut saya ya sebagai gembala saya ceritakan kepada saudara, kalau Yahshua itu bukan nama, tapi memang Yahshua itu Yahweh yang menyelamatkan. Tapi ya secara kita memang bukan orang Ibrani ya. Tapi kalau kita lihat Yesaya, Obadiah, Nehemia, Yahnya semua di belakang. Haleluya. Gak pernah Yah Yesa, Yah Adi. Gak pernah. Jadi menurut saya itu bukan nama, tapi pekerjaan Yeshua sebagai Yahweh yang menyelamatkan.
Jadi karena itu kalau tidak dibaptis dalam nama itu, ya kemarin minggu lalu kita baptis 1 jiwa, ya karena masalah itu, ya dia akhirnya berbeban juga. Karena ya itu aja berbuka, yang berbuka kan Tuhan membuka semua supaya kita semakin sempurna. Memang Yahshua itu Yahweh yang menyelamatkan, tapi itu bukan nama. Ya itu grammarnya ya, saya percaya kayak gitu, karena dalam setiap nama itu Yah itu selalu di belakang, tidak pernah di depan. Nah di sini kan karena Roh Kudus buka. Walaupun kita masih belum sempurna, tapi terus sedang disempurnakan. Ya, jadi ya bagi saya nggak tahu ya saudara-saudara yang baru bagaimana cara baptisanmu, saya nggak tahu. Tapi saya sebagai pelayan Tuhan, saya harus berani. Saya tidak tahu dari mana engkau berasal. Tapi kalau engkau tidak dibaptis dengan benar, dengan nama yang benar, berarti engkau belum melakukan firman. Saya tidak berani berkata bahwa engkau masuk neraka, belum tahu gitu. Karena masalah neraka dan surga itu urusan Tuhan. Hanya kewajiban saya beritahu, engkau harus dibaptis dengan benar, dengan cara yang benar, dengan nama yang benar. Jadi percaya aja, Roh Kudus itu sekarang ini sedang, kan ada tertulis kan, dia sedang mempercepat semuanya, termasuk pemberitaan firman. Dia percepat. Dia memulihkan kita terus menerus sampai waktunya, sama-sama kita bertemu dengan Yesus di atas. Karena itu ya kita terus menerus koreksi diri. Saya kan sebagai pelayan Tuhan hanya bisa mendoakan, minta kasih karunia kemurahan Tuhan supaya segala sesuatu dibereskan sesuai kehendak Tuhan.